Halo kawan Bima, berjumpa lagi di kelas Bima Bisa Matematika. Kali ini kita membahas integral substitusi dan integral parsial. Bagaimana cara membedakan integral substitusi dan integral parsial? Jika ada integral fx dikali gx dx, kita misalkan fungsi fx sebagai s, yaitu fungsi yang sederhana, dan fungsi gx sebagai k, yaitu fungsi yang kompleks, akan kita kerjakan dengan integral substitusi apabila hubungan diferensial terhadap k menghasilkan s. Artinya, jika fungsi kompleksnya diturunkan, akan menghasilkan fungsi s atau fungsi yang sederhana. Akan kita kerjakan dengan integral parsial apabila tidak ada hubungan diferensial. Jika s diturunkan terus-menerus, akan menghasilkan 0. Jika integral substitusi, kita akan membuat permisalan. Jika integral parsial, kita akan menggunakan metode Tansalin. Kita langsung ke contoh soal ya. Integral x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 5 dipangkatkan dengan 7 dx. Kita pilih dulu mana yang sederhana, mana yang kompleks. Dari sini, yang kompleks adalah x pangkat 3 ditambah 5. Dan yang sederhana adalah x kuadrat. Kita cari hubungannya. Yang kompleks kita misalkan sebagai fungsi u sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Coba kita turunkan terhadap x, artinya du per dx. Diturunkan terhadap x. Sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari 5, 0 tidak perlu ditulis. Perhatikan bahwa yang sederhana adalah x kuadrat. Turunannya menghasilkan x kuadrat. Artinya ada hubungan. Karena ada hubungan, kita kerjakan dengan integral substitusi. Kita sudah misalkan sebagai u, turunannya adalah 3x kuadrat. Sekarang kita cari nilai dari dx, yaitu du per 3x kuadrat sama dengan dx. Kita substitusikan. Kita kembali ke soal dengan cara integral x kuadratnya tetap dikali dengan x pangkat 3 ditambah 5. Kita ganti dengan u, pangkatnya tetap yaitu pangkat 7, dx-nya kita ganti dengan du per 3x kuadrat. du per 3x kuadrat. Dari sini, x kuadratnya dapat dicoret sama dengan integral dari 1 per 3 u pangkat 7 du. Sama dengan 1 per 3-nya boleh keluar dari tanda integral, dikali integral u pangkat 7 du. Sama dengan 1 per 3 integral u pangkat 7 du. Karena integral pangkatnya ditambah 1 menjadi u pangkat 8 per 8. Jangan lupa ditambah dengan C. Sama dengan U pangkat 8 per 3 dikali 8, 24, ditambah dengan C. Sama dengan U-nya kita kembali tadi, U-nya X pangkat 3 ditambah 5. X pangkat 3 ditambah 5, pangkatnya menjadi pangkat 8 per 24, ditambah dengan C. Kita ke soal kedua. Integral 4x per akar dari x kuadrat min 2 dx. Dapat dinyatakan sebagai integral 4x dikali dengan x kuadrat dikurangi 2. Karena penyebut, maka pangkatnya negatif. Bentuk akar, pangkatnya setengah. dx.
Kita tentukan yang sederhana dan kompleks. Yang sederhana adalah 4x, dan yang kompleks adalah x kuadrat min 2. Apakah ada hubungan diferensial antara yang K dan S? Kita buktikan. Kita misalkan yang kompleks adalah U sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Kita turunkan menjadi du per dx. Sama dengan 2x. Yang sederhana adalah 4x, dan turunannya adalah 2x. Ingat bahwa 4x adalah 2 kali 2x, artinya ada hubungan. Karena ada hubungan, kita kerjakan dengan integral substitusi. Sehingga du per 2x sama dengan dx. Kita substitusikan menjadi integral 4x dikali dengan x kuadrat min 2-nya adalah U. Kita tulis U, pangkatnya adalah negatif setengah. dx-nya kita substitusi dengan du per 2x. du per 2x. 4x dibagi 2x, hasilnya adalah 2. Sama dengan integral dari 2 U pangkat negatif setengah du. Sama dengan 2-nya bisa keluar dari tanda integral U pangkat min setengah du. Sama dengan 2, kita integralkan menjadi U, pangkatnya ditambah 1. Negatif setengah ditambah 1 menjadi pangkatnya setengah. Dibagi dengan, sama dengan pangkatnya, yaitu dibagi setengah. Jangan lupa ditambah dengan C. Sama dengan 2, karena dibagi setengah artinya dikali 2 per 1, U pangkat setengah ditambah C. Sama dengan 4, U pangkat setengah artinya akar dari U ditambah dengan C. Sama dengan 4 kali akar dari U-nya adalah x kuadrat dikurangi 2 ditambah C. Contoh ketiga, integral sin pangkat 4x cos x dx. Nah, boleh dituliskan sebagai integral dari sin x dipangkatkan 4 dikali cos x dx. Yang pangkat 4 artinya yang kompleks, yang cos x artinya yang sederhana. Yang kompleks sin x, turunan dari sin x adalah cos x. Kita misalkan yang kompleks adalah U sama dengan sin x. Kita turunkan terhadap x menjadi du per dx. Sama dengan cos x. Turunan fungsi yang kompleks menghasilkan fungsi yang sederhana. Artinya dapat kita kerjakan dengan integral substitusi. Dapat kita nyatakan menjadi du per cos x sama dengan dx. Kita substitusikan menjadi integral dari sin x-nya adalah U. Jadi U pangkat 4 dikali cos x. dx-nya adalah du per cos x dikali du per cos x. Cos x-nya dapat dicoret sama dengan integral dari U pangkat 4 du. Sama dengan U pangkat 5 per 5 ditambah dengan C. Sama dengan U-nya ada sin X menjadi sin X pangkat 5 per 5 ditambah C. Sama dengan sin pangkat 5X per 5 ditambah dengan C.
Soal berikutnya, integral X akar dari 4X plus 1 dx. Yang sederhana adalah X, yang kompleks adalah 4X ditambah 1. Kita misalkan yang kompleks adalah U sama dengan 4X ditambah 1. Kita turunkan menjadi du per dx. Turunannya adalah 4. Turunan dari yang kompleks adalah 4, sedangkan fungsi yang sederhana adalah X. Artinya tidak ada hubungan, sehingga kita kerjakan dengan integral parsial. Dengan metode Tansalin, pertama tulis yang sederhana, yaitu X. Kemudian beri garis, tulis bagian yang kompleks, yaitu akar dari 4X plus 1. Boleh ditulis 4X ditambah 1 pangkat setengah. Yang sederhana akan kita turunkan atau diferensialkan, yang kompleks kita integralkan. Turunan dari X adalah 1, turunan dari 1 adalah 0. Berhenti di 0. Sekarang kita integralkan. 4X ditambah 1 pangkat setengah. Kita integralkan menjadi 4X ditambah 1, setengah ditambah 1 menjadi pangkat 3 per 2, per 3 per 2, jangan lupa dikali dengan turunan dari 4X plus 1. Turunannya adalah 4. Sama dengan 4X ditambah 1 pangkat 3 per 2, 4-nya dapat dibagi 2, hasilnya 2, 3 dikali 2, 6, menjadi per 6. 4X ditambah 1 pangkat 3 per 2 per 6, kita integralkan lagi menjadi 4X plus 1, pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat 5 per 2 per 6, dikali dengan pangkatnya yaitu 5 per 2, dikali lagi turunan dari 4X plus 1 yaitu 4. 4-nya bisa dibagi 2, hasilnya 2, sama dengan 4X ditambah 1 pangkat 5 per 2 per penyebutnya 6 dikali 5 dikali 2, 60. Cara mencari hasil integralnya adalah dikalikan miring, yaitu X dikali dengan 4X plus 1 pangkat 3 per 2 per 6 dengan tanda positif. Berikutnya 1, tandanya negatif. Jadi tandanya selang-seling. Positif, negatif, dan seterusnya. Hasil integralnya yang pertama positif, X dikali 4X plus 1 pangkatnya 3 per 2 per 6, kedua tandanya negatif, berarti min 1 dikali 4X plus 1 pangkat 5 per 2 per 60. Jangan lupa ditambah dengan C. Contoh soal lagi, integral dari X kuadrat sin X dx. Artinya, yang sederhana adalah X kuadrat, yang kompleks adalah sin X. Turunan dari sin X tidak akan menghasilkan X kuadrat. Artinya, kita kerjakan dengan integral parsial. Yang sederhana X kuadrat, karena jika diturunkan terus-menerus bisa menghasilkan 0, dan yang kompleks adalah sin X. Yang sederhana diturunkan, yang kompleks diintegralkan. Turunan X kuadrat adalah 2X, turunan 2X adalah 2, turunan 2 adalah 0. Integral sin X adalah min cos X, integral min cos X adalah min sin X, integral min sin X adalah cos X.
Kita kalikan yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Hasil integralnya x kuadrat dikali min cos x dikurangi 2x dikali min sin x ditambah 2 dikali cos x sama dengan negatif x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x. Jangan lupa ditambah dengan C. Sama dengan, di sini ada min x kuadrat cos x, di sini ada 2 cos x. Boleh ditulis 2 dikurangi x kuadrat dikali cos x, ditambah 2x sin x, ditambah dengan C. Sekian, semoga membantu. Sampai jumpa di kelas BIMA berikutnya.